Itu yang paling bukan cuma teratur, sering. Lo seruput tuh kopi, seruput 2 ruput. Nggak enaknya tuh, wah nggak bisa dibayangkan. Makanya orang-orang yang kita ketemu lagi di KPR dengan kita bertiga yang pastinya kita akan membahas hal-hal yang masih ada relate-nya sama hubungan kita. Hubungan kita sama kehidupan kita. Kehidupan kita. Kehidupan kita. kehidupan kita sehari-hari lah. Iya. Ini ada hubungannya sebenarnya. Ini pasti yakin juga punya pengalaman masing-masing dengan apa yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, gini lagi kan? Aduh. Kelihatan mencurigakan. Iya. Apa nih kita mau bahas masalah tentang asam lambung. Aduh. Ya kan, asam lambung udahlah. Yang paling enak itu sebenarnya dari semua asam Asam manis. bukan. Asam manis masih kurang enak. Asam lole. Di bawah dangdut itu enaknya ya. Kita bahas masalah asam lambung dan berarti kita punya beberapa fakta unik tentang asam lambung yang akan dibacakan oleh rekan kita. Oke, silakan. Dari jalur Nagrek. Silakan. Silakan Bung Hans. Ya, terima kasih Pak Wendy dari studio KPR. Ya, bacakan fakta yang pertama untuk asam lambung. Bagus nih. Keren. Ada pengantar. Terbang saya nih. Dia bagus ngomongnya, pakai dasinya nggak bagus. Nggak tahu ini kenapa. Nggak ada kerannya. Jadi susah. Dia pakai celemek lo. Oke, kita bacakan ya. Satu, fakta asam lambung. Ya. Asam lambung dapat menghancurkan benda sekeras metal. Wow. Gua rasa pantesan emang anak-anak metal jarang yang kena asam lambung. Karena dia hancur. Dia ngancurin musiknya sendiri ntar. Iya, benar. Tapi wajar juga sih, karena biasanya anak-anak metal kan yang cenderung juga bisa kena asam lambung. Bisa kena juga. Kehidupannya dong. Oh, oke. Manggung, begadang, Sampai telat makan. telat makan. Itu intinya asam lambung itu dari telat makan menurut gua. Kayak maksudnya lo misalnya makan nih bukan jadwal makan lo. Tiba-tiba lo telat makan nih, Kang Yus. Jadwal makan siang lo misalnya jam 12 nih, Bung Wens. Yeah. Terus lo makan jam 3 dan lo makan jam 3 tuh lapar banget kan karena lo Langsung jam 12 banyak ya. Langsung banyak, itu tuh bikin asam lambung. Ada lagi satu telat yang bikin semua stres. Telat sekolah. Telat transfer. Iya. I feel you, man. I feel you. I feel you. Makanya gue nggak pernah mau telat transfer. Begitu selesai syuting, transfer. Paling di ini. Siapa namanya? Pak Wendy. Pak Wendy. Pak Iwa. Oke. Lanjut. Penyakit asam itu berbahaya loh, asam lambung, asam urat. Bener. Oh, bener juga ada asam urat. Iya kan? Iya, cuma 2 itu doang kan. Dua kan, lambung asam sama urat. Dan itu biasanya berawal dari katanya dari makanan-makanan jeroan. Oh. Bener nggak? Kalau menurut gua Kalau itu jero tuh lumayan enggak ya? berasa. Bukan jeroan itu bukan satu. Jeroan itu jeroan. Kalau hah? Jeroan cuma satu. Satu karena bahasa dia one. Inggrisnya apa? Karena dia one. Satu bahasa Inggrisnya apa? One. Makanya istri gua 3. Karena istri. Kalau satu is one. Berarti Iya. ya itu, berarti Asam lambung. bisa segitu hebatnya. Penyakit asam lambung bisa menghancurkan barang-barang dari metal. Metal itu kan berarti logam dong. Logam. Artinya badan kita ketika kita kena asam lambung, segitu hebatnya Tuhan menciptakan badan kita. Men, logam aja hancur sama asam lambung. Iya. Tapi badan kita nggak hancur. Ya toto koma aja. Lambung. Lambung.
Nah, itu dia tuh bedanya tuh asam lambung yang nyebabin pikiran. Betul. Pikiran stres. Betul biasanya. Kalau umpan lambung, Iya, gue mending umpan lambung. Tinggal gue sundul. Ini agak susah nih, kita main sundul-sundulan nih. Tapi lu pernah kena nggak asam lambung? Wah, bukan pernah lagi. Wendy itu nama Iya. tengahnya. Wendy asam lambung. Moko. Moko. Bener gua. Wendy AL. Wendy AL, asam lambung. Bukan angkatan laut ya. Bukan. Tapi ya balik lagi. Kapan sih, Wen? Wah, udah lama banget sih. Maksud gua Dari pas lo ngomong nih barusan. baru dong. Itu baru berarti. Enggak udah. Lu ngomong sih. Gua sering mondar-mandir. Apa yang lo rasain? Sering mondar-mandir rumah sakit. Gara-gara Apa yang lo asam rasain asam lambung? lambung. Banyak lah. Jadi lu Enggak, tapi banyak orang bilang dia dari pikiran rumah ya, sakit Wak, ya? ya? Apotik, kamar. gitu. Enggak, gua mondar-mandir di rumah sakit. Ya kan ada lobbynya tuh. Gua mondar-mandirnya di situ tuh. Sampai ditanya sama satpam ngapain? Ya biar berasa mondar-mandir aja di rumah sakit gitu. Tapi Tapi kalau pengen jackpot, muntah jackpot. iya, gua bahkan sampai keluar. Itu di ulu hati bukan sih? Iya, Enaknya. kalau di Uluwatu kan Bali. Agak jauh. Kalau misalkan gue tuh pernah sampai parahnya, tiba-tiba gue sesek. Sesek dan Anjing. Oh, belum. Nggak sampai keluar sesek, anjing nggak gitu. Nggak sesek, keluar ini muntah dan warnanya tuh udah ke arah ke kuningan. Kuningan. Nah itu udah Dekat Jauh Indramayu banget. berarti tuh. Lo muntahnya di mana? Iya kan? Kok bisa sampai kuningan? Udah dekat Indramayu tuh. Ini anjing nih orang. Gua Gua muntah ngomongnya sampai ke kuningan. Jauh amat lo muntah di sini. Lewatin Cirebon. Lo tiba-tiba muntah sampai kuningan. gimana maksudnya kuning. Oh iya. Nih dia balas-balasannya daerah ya. Gua Uluwatu dia kuningan ya. Ntar tinggal nunggu dia nih apaan nih. Gua kan dendam orang. Oh iya. Ini tiga-tiganya Tapi nggak jauh juga. Mungkin dia Kuningan Jakarta. Oh iya. Bisa. Iya. Ke kuningan, cairannya ke kuningan. Nah, artinya itu udah taraf. Udah kalau kena parah banget kita asam lambung tuh mual, itu nggak enak terus kita bisa kena panic attack juga gara-gara itu. Ternyata gue baru tahu juga kalau misalkan lo asam lambung itu bisa menimbulkan kecemasan. Bukan cemas dulu baru asam lambung, tapi asam lambung kecemas juga bisa ya? Bisa ternyata. Bisa celana masuk silit. Cemas. Karena masuk sini cemas. Enggak enak tuh. Ini keluar. Oke. Berarti intinya sih seperti itu. Maksudnya gue ngerasa bahwa nggak enaknya tuh, wah nggak bisa dibayangkan. Makanya orang-orang yang pernah kena asam lambung tuh pasti nggak enak deh. Kalau bisa hilang. Tapi Nah, terlalu serius ini, Wak. tadi dia yang nanya ya. Ini kita ngebahas penyakit. Lu nggak ngerasain jadi gue. Iya. Anak peng apa anak gang sih? Nggak bisa serius banget. Anak panggang. Kita fakta kedua. Kedua, fakta asam lambung. Berani Peran apa nih? asam lambung menghancurkan makanan dan membunuh bakteri. Dia cuma peran figuran ini. Ekstra dong. Ekstra. Nggak seberapa lah. Kasihan juga ya. Sebenarnya Kasihan. asam lambung tuh nongol dari tahun berapa ya? Tapi Udah lama figuran doang. juga. Sampai sekarang belum dapat juga Piala Citra. Iya. Ya nggak kan karena ya itu tadi figuran. Oh, Figuran. karena figuran. Karena disuruh standby pagi, syutingnya malam kan. Panggungnya malam. Nah Tapi makanya. kan sering juga kita nungguin figuran dandan. Iya ada. Oh ada banget. Ada banget. Ada banget itu mah ada banget. Iya, ada juga yang kadang-kadang figuran, ya kan kalau sorry itu saya kita agak sedikit melebar ke misalkan pemain sinetron. Kalau yang namanya pemeran utama biasa mereka dapat botol plastik ada tulisan namanya. Nah ada juga figuran yang sombong. Iya, nggak cuma minta botol air mineral, mintanya galon ada tulisan namanya. Mungkin ditanya sama krunya, sama PU-nya, kenapa mintanya galon? Bang, itu yang artis aja. Datang jam 12, syuting jam 1. Botolnya segini. Saya dari pagi, Bang. Saya butuh galon dong. Masih untung dia nggak minta tertangki ya. Nah, makanya Nasi kotak. Nah. Kotak beneran. bener-bener kotak ya kan. Iya. Nah, makanya kalau nggak dikasih air mineral 1 galon, lu kebayang nggak jadi figuran? Iya benar. Dia nunggu dari pagi, syutingnya malam. Bisa jadi figura dia. Nah, dibawa sama keluarga. Bisa biduran tuh. Biduran mah gatel-gatel lain lagi. Nah, Biduran. Biduran makanya. Gua tampol ya. Yang mana? Yang ini.
Lo jangan sembarangan lo. Ini adek gue, ini abang gue. Dramanya dikebuk. Drama aja yang nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, dikebuk. Lo komentar. Tahu lo. Yang nggak komentar aja dikebuk sama dia. Oh. Masa iya drum gue elus? Apalagi dia, mic aja dibalik. Apalagi orang, dibanting urusannya. Makan. Kita kembali lagi ke masalah ini nih. Peran asam lambung menghancurkan makanan dan membunuh bakteri. Mungkin membunuh bakteri itu maksudnya gini. Tugasnya asam lambung yang ada di sini nih, asam yang ada di sini Tujuan tujuan awalnya adalah menghancurkan makanan kan sebenarnya untuk diproses jadi energi buat badan kita. Nah, makanan yang masuk ke badan kita mungkin ada bakteri. Iya. Bakteri itu Udah bisa pasti ada. Iya. Pasti ada. Bakteri itu bisa dibunuh oleh si asam lambung itu. Tapi jangan salah. Tapi di badan bakteri kita itu perlu, sendiri perlu bakteri kan? perlu bakteri. Perlu. Ada bakteri yang emang dibutuhkan badan. Betul. Ketika asam lambungnya over, nah bakteri-bakteri yang emang berfungsi buat nyelamatin badan nih, yang Memperkuat emang imun memperkuat badan, sebenarnya. memperkuat imun segala macam, jadi kebunuh. Betul. Nah, Gitu. itu kenapa manusia butuh yang namanya asupan makanan yang ada bakterinya. Karena bakteri. kalau ada masuk asupan makanan ada. Gila, gokil. Belum selesai. Belum selesai. Adek gue emang tampol ya. Adek gue mukanya tampolan, mohon maaf nih. Gokil ya, goblok dari kecil. Aduh. Lanjut. Nah, tapi dia juga kecilnya gokil. Gondrong tapi dekil. Nah, balik lagi, kita membutuhkan bakteri di badan kita, gue setuju. Iya. Ada harus. makanan masuk, ada bakteri ikutan, gue setuju. Ketimbang ada makanan yang ikut Nggak. adalah bak mandi. Oh. Gak muat. Gitu. Jadi menurut gue, kita harus bersyukur juga dengan Nggak penting loh. kita sekeluarga nggak ada penting-pentingnya. Oh, iya, bener. Makanya orang tua kita yang ngusir kita kan. Dari Kalau lahir. kita penting kita nggak bikin acara ini. Iya benar. Dan nggak ngundang mereka. Iya. Artinya berarti yang penting yang penting adalah kita mensyukuri apapun yang ada di badan kita. Asam lambung terjadi ketika kita tidak bisa mengontrol manajerial hidup kita. Iya. Gitu. Kalau nggak ngopi lo, Iya kan? nggak kena asam lambung. Iya. Gua nggak ngopi. Dia nggak ngopi, tapi asam lambung. Ugi. Beneran. Serius lo? Iya. Gue ditanya sama temen gue, kalau lu nggak ngopi, enggak, gue ngeprint aja. Kalau ngopi kan udah jadi. Kalau ngeprint kan dari awal, masih mahal. Rawamangun lagi. Sunan Giri ya? Iya. Berarti intinya tetap harus bersyukur. Iya, harus bersyukur. Fakta ketiga. Ya, lanjut fakta ketiga dari asam lambung. Stres dapat memicu penyakit asam lambung. Bener banget ini. Bener. Ini bener Itu banget. kenapa laki-laki akhirnya yang sering kena asam lambung. Enggak, lo tau dari mana nih? Dia cuma baca. dia Coba bacain cuma doang. tugasnya baca. Oh, baca. Dia baru bisa baca juga hari ini loh. Jangan dimarahin, kasihan dia. Oh iya, oke. Stres dapat memicu penyakit. Enggak. Lu berdua nanya gue. Ya kan sebagai anak tengah. Nah, lu berdua nih sebagai abang sama adek gue. Pernah punya penyakit asam lambung nggak? Pernah ngerasain nggak asam lambung? Gue pernah. Lo pernah? Gue pernah. Lu dulu deh. Dari Po dulu deh. Po gimana, Po? Jadi ayah Dari yang tua dulu. Dulu. Ya. Gue pernah sampai divonis sama dokter gue untuk nggak boleh ngopi. Oh. Karena gue waktu itu asam lambung gue Tapi lu gila bikin. ngopi kan? Gue sangat gila kopi. Kopi hitam, kopi Kopi susu? hitam. Oke. Nah, akhirnya bukan stevia hitam. Iya, beda. Harus Gitaris. Itu stevia beda, hitam. beda. Iya. Ke bapaknya. Apa kopi Jopi stevia hitam? Ya, udah gitu. Anjing nih. Enggak penting lu. Gantian. Abang-abang. Kalau ke abang gua nggak berani. Kalau dia kena adek gua. Gue sampai divonis nggak boleh ngopi. Gue tuh bener-bener yang emang Tapi boleh ngewe. boleh. Tapi sama kopi. Iya. Udah gitu. Nah, udah gitu akhirnya gue protes kan. Akhirnya ada cara lain kan nih? Karena gue nggak boleh. Gue tuh karena tanggalan di rumah gue nggak boleh berubah sebelum gue ngopi. Gue boleh gue bangun. Tanggalan belum boleh berubah.
besok-besoknya nih nggak boleh berubah. Sebelum gue ngopi, kalau gue ngopi baru gue rubah tanggalan di rumah gue. Nggak boleh. Hari itu belum boleh berubah sebelum gue ngopi. Jadi tanggalan menurut lo ya? Menurut gue setelah gue ngopi. Makanya ketika lo tanggal wah udah tanggal 14, belum 13 nih masih. Karena 14 karena belum ngopi. Sampai ini kan sampai 28 nih Februari. Lo bikin sampai 29 nih ya? Kalau gue ngopi, gue bisa. Karena 29 gue mesti ngopi. Dan gue baru tahu ternyata kopi bikin orang stres ya. Iya. Tapi kan kalau kopi optimis jadinya Bang ya. ada juga ya orang yang ngomong kopi hitam itu justru bisa jadi salah satu penyembuh asam lambung. Nah Bisa, itu dia. iya. Tapi cara penggunaannya. Akhirnya gue nanya ke dokter waktu itu, dok, gue nggak bisa, gue harus ngopi. Cuma satu cara lo ngopi emang bener-bener kopi, artinya karena kopi tanpa susu dan lain-lain kan. Gue emang kalau di luar rumah gue nggak boleh belanja kopi sama susu. Susu gue cuma boleh makan di rumah doang. Iya benar. Susu lo boleh cuma langsung doang ya? Iya, di rumah doang. Kalau di luar bini gue marah, lo ngapain belanja susu di luar rumah? Di rumah ada, gitu. Iya. Jadi apa? Siapa? Serius bangsat. Dengerin abang gue lagi curhat nih. Dari penggunaannya, akhirnya dokter gue bilang, lo selama ini ngopi gimana? Ya udah gue biasa. Pokoknya kopi, lo jangan kopi yang banyak kandungan jagungnya. Banyak kopi yang kandungan jagungnya segala macam karena itu gula itu yang bikin itu asam lambung naik. Ketika gue coba, lo ngopi bener-bener kopi nggak pakai gula. Wah itu nggak enak, itu pahit banget. Tapi itu lebih sehat loh. Nah lo tau belajarnya gimana? Gue bilang, wah itu pahit. Dokternya bilang gini, lo brown coba. Sugar ngaruh nggak Pak? Hah? Brown sugar, pokoknya semua yang sifatnya manis nggak dianjurkan aja. Lo coba untuk kopi aja, bener-bener kopi. Udah cara buat nyobanya adalah lo ketika masukin ke mulut nih, lo seruput tuh kopi, seruput 2 ruput. Lo kasih orang lain? Enggak dong. Gue kritik orang. Itu lo diemin dulu selama 15 detik 30 detik. Kayak kumur gitu kan? Kayak kumur kan? Kumur dulu, baru akhirnya nah itu akhirnya lo bisa nemuin rasa manis di kopi. Karena selama ini kita terbiasa kopi sama gula kan. Minum aja udah. Gitu. Jadi kita taunya kopi nggak pakai gula tuh pahit. Tapi ketika emang gue belajar terapi segala macam, sampai akhirnya gue ngerasain gue kopi sampai sekarang nggak pakai gula dan gue nggak pernah asam lambung lagi. Nah itu yang gue alami. Gue kan selama ini selalu minum kopi pakai gula. Itu yang membuat gue asam lambung. Itu bahaya sih. Berarti gue harus coba untuk minum gula pakai kopi. Minum gula nggak pakai kopi coba. Iya benar-benar. Gue mau nyari highway-nya doang ya. Gue nyari highway-nya doang biasa. Gue minum kopi nih di Aceh waktu itu. Gue minum kopi. Dan kopinya itu pakai susu kental manis. Dan susu kental manisnya itu tebel banget, tebel lah. Yeah. Dan ternyata itu pemicu asam lambungnya itu karena kopi dicampur sama susu kental manisnya. Nah, yang bikin lo berkurang sekarang ya, gue nggak pakai susu kental manis lagi. Iya. Lebih baik gula kan? No, pakai susu kenyal manis. Lembek gitu ya? Iya. Jangan kenyal lembek. Lo satuin dulu, terus lo cuci muka. Kalau gampang tuh cari AM/FM-nya. Oh, beda. Iya. Lanjut. Fakta asam lambung yang 4. Penyakit asam lambung mengancam sejak kita lahir. Anak gue nih ya, anak gue pasti kayak beberapa kali misalnya gue lagi ngopi nih ya, Bung Mens. Itu kayak mereka pengen nyobain gue kasih sih kayak wine ya, misalnya wine gue kasih aja itu karena bagus buat jantung mereka menurut gue kayak gitu. Dan mungkin kayak banyak orang-orang yang bilang kayak ngapain sih anak lo kasih kopi kan jantungnya lebih berdebar lebih cepat. Cuma menurut gue ya itu buat memicu dia sih kalau gue maksudnya kayak mereka udah nyobain sekali itu dan lari nggak asam lambung. Bukan yang dikasih minum segelas juga gitu. Itu buat kesehatan itu bagus menurut gue. Nah makanya mungkin yang tadi gue sempat baca juga artinya ini asam lambung kenapa mengancam kita sejak kecil, sejak lahir bahkan ya karena itu kayak misalkan kalau kita asam lambung bisa sampai muntah. Nah anak kecil kalau sampai kena asam lambung salah satunya gumoh. Sampai sekarang gue masih gumoh gue. Bener. Gue juga sama bini gue ya kadang-kadang gumoh juga. Makanya kan semua kan nggak boleh kebanyakan. Harus sesuai porsi. Apalagi kalau kita lagi capek. Digoyang dikit gumoh.
Padahal kita cuma ngeliatin jam loh. Iya. Gue mau. Anjir. Cuma pengen akar. Berapa menit nih gua hari ini? Kita ngebahas apa sih ya? Masalah asam lambung. Asam lambung. Tapi artinya itu berbahaya juga. Bahaya. Ya, berbahaya dalam artian semua sesuai takaran mungkin akhirnya bisa membuat manusia sih aman-aman aja. Menurut gue takaran sih. Takaran. Iya maksudnya kayak anak-anak kecil kita kasih kayak secimit aja paling nggak mereka nyobain gitu loh. Iya. Dan maksudnya buat jantung mereka pun juga bagus, Setuju. ya kan? Harus balance. Harus balance. Air Harus putih sesuai aja kalau kita kelebihan geser. Bener. Kembung perut. Air putih yang katanya sehat nggak boleh juga berlebihan. Apa yang sehat? Vitamin katanya sehat. Over vitamin juga jelek. Segala sesuatu adalah sesuai takarannya Sesuai takaran. masing-masing. Apapun yang lo sikat sesuai takaran itu pas. Iya, kalau berlebihan kan jadinya overdosis. Apalagi sampai over kredit. Wah, itu. Tuh, itu lanjut tuh 5 tuh. Asam Fakta lambung. yang kelima dari asam lambung. Asam lambung bisa diatasi tanpa obat. Nah, Gimana kayak caranya? gimana? Coba gimana caranya? Lo yang ngomong. Jangan lo cuma yang ngomong kasih tahu doang lo bangsat. Lo enak banget dibayar baca doang. Iya. Sekarang lo di sini gue yang disitu gue yang baca. Gue yang rugi. Lu cuma baca doang. Gak apa-apa lu gocap di situ. Gocap dia. Ya udah, lo di situ gue di sini. Ya Asam lambung. ini kalau yang gue baca asam lambung tuh bisa diatasi tanpa obat sebenarnya. Dengan Sebenarnya apa? emang iya. Dengan apa? Gimana caranya? Pola istirahat. Bung. Ada yang dibilang GERD itu tuh asam lambung bukan? Ya itu. GERD GERD asam itu lambung. adalah skala terbesar secara gejala kalau lu sampai yang kayak bertahap susah. Di dalam ruangan yang sempit lo jadi iya itu GERD Iya, kan kayak itu di dalam GERD. ruangan sempit lo nggak bisa napas gitu Wak. Sesak. Itu yang dialami sama adek gue gitu. Gue kayak maksud gue itu gue pertama mengalami kayak mikir kayak ini apa sih, ini cuma ruangan gitu loh. Maksudnya lo masih ada space, cuman kenapa lo bisa sampai kalau sesak gitu Iya. loh. Nah. Dan ternyata emang bukan di situ, bukan masalah di dalam ruangannya. Serius nih, anjing serius nih. Giliran gua serius dimarahin. Menganjing lu, Dek. Ya balik lagi. Asam lambung bisa diatasi tanpa obat. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Makan itu, jadi ini sharingnya aja ya. Makan itu. Teratur. Itu yang paling Bukan cuma teratur, sering. Sering juga gak bagus katanya. Nggak banyak, tapi sering. Sering tuh gak bagus sebenarnya Bung Wens. Enggak. Makan teratur tuh yang paling bagus. Minum pun jangan minum air hangat atau minum air dingin tuh juga gak bagus. Oh bukan sering makannya, sering minta sama temennya. Jadi nggak stres. Stres akhirnya Sama kan asam sering lambung. dibayarin. Nah, Jadi gak stres. Ngerokok dulu. jangan diajarin. Oh iya. Artinya makan sering itu bukan berarti kita sering makan dan segala macam, tapi artinya kalau bisa tiap 2 jam Isi perut harus diisi. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya keteraturan kita makan breakfast, breakfast. Iya benar. Makan Nggak boleh pagi, lewat makan jamnya. siang, makan malam. Iya. 9 itu sebenarnya bahaya. Kalau gue lebih kayak udah makan pagi, makan siang, makan malam yang penting teratur itu udah Bisa diatasi. bisa diatasi tanpa obat. Kalau bisa sih memang kalau pola hidup kita udah bener pasti hasilnya bener. Dan yang paling penting apa? Jangan terlalu memikirkan apapun terlalu serius. Dibawa seru aja, dibawa santai sebenarnya. Itu akibatnya kan ketika Pikiran kita itu penyakit pertama. 2 episode pertama kita langsung asam lambung. Iya, Serius penyakit soalnya. Serius. Iya. Gara-gara lu. Anjing nih adek songong ya. Ya sorry, salah gua. Emang anjing gua lu. orangnya santai, Iya. disuruh serius sama lo. Iya, bener. Anjing. Iya, bener. Asam lambung gue. Gua tuh serius di seumur hidup gua cuma buat 2 Candil. occasion. Oh, candil. 2 occasion. Apa aja? Pertama kalau gua mau ujian. Bener. Gue serius. Serius. Kedua sama ngeden. Gue boker ngeden mesti serius. Lo pernah gak ngeden gak serius? Nggak keluar men. Yang namanya ngeden tuh mesti serius. Bener juga ya, kebayang nggak ngeden? Harusnya kan, terus tiba-tiba begini. Pasti itu tai keluarnya dikit-dikit. Nyang. Tapi ngeden. Nggak mungkin ngeden kayak gini. Nggak mungkin, mesti serius. Nah, salah satu efek dari asam lambung adalah yaitu Apa? buang air. Oh, buang air. Buang air Iya, udah pasti tuh. nggak normal. BAB nggak normal ya. Akhirnya kita kayang buang airnya. Enggak dong. Nggak normal di mana gitu.
Enggak. Kalau yang normal, ketika kita buang air keluarnya tai. Ketika nggak normal, ketika kita boker keluarnya tambang. KPR pamit, sampai lagi bertemu.